Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 4 khususnya A sampai dengan E. Insya Allah semuanya sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula ayah dan bunda yang ada di rumah. Semoga semuanya juga dalam lindungan Allah SWT. Oke, biar ingat ya, karena materinya sudah sangat lama ya. Mungkin sebelum Ustazah menjelaskan tentang materi Pandu Hidayatullah untuk hari ini, Ustazah akan bertanya ya, bagaimana kondisi? Bagaimana kondisinya? 5, 4 ya. Oke, sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama sebelum Ustazah menjelaskan materi Sakhofiyah kali ini tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum menuntut ilmu. Teman-teman, kita semuanya di sini insya Allah menuntut ilmu. Nah, apa itu hukum menuntut ilmu? Yang pertama adalah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Secara umum teman-teman, menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu jika orang lain sudah melaksanakan atau sudah menuntut ilmu, maka yang lain boleh untuk tidak menuntut ilmu. Contohnya yang fardu kifayah ini adalah dalam ilmu umum. Ya teman-teman, ya, ilmu umum. Apa itu? Misalkan kalau di sekolah berarti matematika, kemudian IPA dan lain sebagainya. Tetapi meskipun itu adalah fardu kifayah, tetapi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, maka kita harus menuntut ilmu tersebut. Kemudian fardu ain. Fardu ain ini ketika ilmu tersebut wajib untuk dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Contohnya misalkan ilmu apa? Yaitu ilmu tentang sholat 5 waktu. Nah, di sini sholat 5 waktu itu kan hukumnya adalah wajib. Maka dari itu kita harus mengetahui ilmunya. Ya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaannya sholat. Nah, itu kan harus kita ketahui dan kita pelajari. Kemudian apalagi selain sholat? Misalkan tentang zakat. Ya, zakat. Kemudian tentang puasa, berhaji bagi yang mampu. Oke ya, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah hukum menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu, ternyata Allah SWT itu memberikan derajat yang lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan ya keutamaan ilmu
keutamaan-keutamaan ilmu. Di antaranya misalkan ya, ilmu adalah sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis muttafaqun alaih yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Itu yang pertama ya. Jadi ilmu bisa menyebabkan kita menjadi baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah ilmu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. Syubhat itu adalah kerancuan ya, kerancuan atau keraguan-raguan. Maka dengan kita memiliki ilmu dalam hal tersebut, insya Allah keraguan-raguan akan hilang. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu menjadi jalan ke surga. Nah, ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Oke. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Kalau di kelas 4 kemarin itu kan ada hadis apa itu? Menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Nah, subhanallah, masya Allah ya, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menuntut ilmu. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang tentang bekal bagi penuntut ilmu ya. Nah, dari Imam Syafi'i berkata yang artinya, wahai saudaraku, ilmu yang tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan rinciannya. 1. Kecerdasan. 2. Semangat. 3. Bersungguh-sungguh. 4. Berkecukupan. 5. Bersahabat dengan belajar. 6. Membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah bekal bagi penuntut ilmu, sehingga kita tidak boleh apa? Tidak boleh berputus asa. Nah, oke ya. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya untuk menuntut ilmu dalam Islam, atau yang disebut dengan adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak boleh misalkan sekolah menuntut ilmu, aku tak sekolah, tapi nanti biar nanti dapat uang saku. Nah, itu sesuatu yang niatnya sudah apa? Sudah agak menyimpang. Jadi niatkan lillahi ta'ala. Ya, niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertujuan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang jahil atau orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga adalah membela syariat Islam. Ya, karena menuntut ilmu termasuk dalam syariat Islam. Yang keempat adalah berlapang dada dalam masalah khilaf. Apa itu masalah khilaf? Berbeda
keadaan. Ya. Kemudian yang kelima adalah beramal dengan ilmu. Ya, jadi jangan sampai kita beramal tapi tidak mengetahui ilmunya. Kemudian selanjutnya adalah berdakwah di jalan Allah. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita harus mendakwahkan kepada yang lain. Ya, kepada yang lain supaya yang lain pun juga tercerahkan, memahami. Kemudian selanjutnya adalah bersikap bijaksana atau hikmah ya kepada setiap orang dalam berdakwah tadi. Kemudian menuntut ilmu harus bersabar. Nah ini ya tadi ya, salah satu bekal menuntut ilmu adalah salah satunya adalah bersabar. Nggak boleh langsung gerusa-gerusu, ya tergesa-gesa. Nah itu namanya apa? Bisikan dari setan. Kemudian apalagi menghormati ulama dan memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya. Jadi kita harus menghormati ulama atau pengajar kita. Nggak boleh apa? Nggak boleh tidak sopan tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hukum kita yaitu berdasarkan hanya dua itu saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terakhir adalah meneliti kebenaran berita yang tersebar dan bersikap sabar. Nah itu ya, itu adalah macam-macam dari adab menuntut ilmu. Oke ya, dari sini insya Allah materi Saqafiyah Pandu Hidayatullah tentang bekal, kemudian bekal ilmu, adab menuntut ilmu, insya Allah Ustazah Titik sudah menjelaskan, dan semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan menjalankan. Oke ya, sebelumnya Ustazah akan memberikan tugas. Tugasnya adalah teman-teman menceritakan pengalaman teman-teman ketika menuntut ilmu di SD Alam Ar-Rahmah, yaitu waktu kelas, boleh waktu kelas 1, boleh waktu kelas 2, atau boleh waktu kelas 3. Karena kelas 4 belum pernah masuk ya, jadi boleh dari itu ya. Nah ditulis, kemudian difotokan, terus dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Oke ya, ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Oke, Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis.